Pesan Bapak untuk calon pelamar yang ingin bergabung menjadi personil GBN. Kenapa harus memilih GBN bukan perusahaan jasa outsourcing lain? Hello guys, welcome to GBN Podcast security yang membahas berbagai masalah keamanan sampai masalah-masalah teraktual yang sedang dibicarakan oleh netizen di sosial media. Pada episode kali ini saya Abdul sebagai host GBN Podcast sekaligus admin dari GBN Indonesia akan memperkenalkan tamu kita kali ini, yaitu Bapak Wahyu Hartono sebagai Kepala Operasional GBN se-Indonesia. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas Abdul. Jadi Pak Wahyu ini merupakan tamu podcast pada episode pertama yang membahas apa itu GBN. Buat kalian yang belum nonton, silakan klik link di bawah ataupun di atas. Sebagai disclaimer juga untuk kalian, acara ini sudah mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Kami juga sudah melakukan swab antigen terlebih dahulu sebelum acara ini berlangsung. Jadi jika Pak Wahyu ingin membuka masker, saya persilakan untuk membukanya. Ya, terima kasih. Berhubung banyak yang bertanya di sosial media GBN, rata-rata banyak yang bertanya tentang cara melamar dan bergabung menjadi personil GBN. Misalkan seperti syarat-syarat dan kriteria apa saja yang harus dilengkapi calon pelamar yang ingin bergabung menjadi personil GBN. Ya, baik. Berbicara tentang persyaratan bagi anggota ataupun pelamar ya yang akan melamar menjadi anggota security di GBN, itu ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Dan persyaratan ini kita bagi ada tiga bagian. Yang pertama persyaratan secara umum, kemudian persyaratan administrasi dan persyaratan lainnya. Jadi di persyaratan umum itu seperti misalnya umur ya, usia itu laki-laki maksimal di umur 35 tahun dan wanita itu maksimal di umur 32 tahun. Kemudian lulusan minimal SMA atau sederajat dan berijazah. Kemudian tinggi badan. Tinggi badan ini bagi pria ataupun laki-laki minimal 170 cm, kemudian untuk wanita minimal 160 cm. Kemudian berat badan itu proporsional. Itu persyaratan umum. Kemudian persyaratan administrasi itu diantaranya ya surat lamaran, kemudian daftar riwayat hidup, kemudian fotokopi KTP dan KK, kemudian pas foto, kemudian fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir, kemudian fotokopi transkrip nilai, kemudian fotokopi SKCK yang masih berlaku ya, kemudian surat keterangan dokter yang asli, kemudian referensi keterangan kerja bila dia sudah berpengalaman kerja, kemudian melampirkan surat keterangan bebas daripada narkoba, kemudian fotokopi buku rekening BRI. Jadi bagi pelamar itu harus melampirkan buku rekening, fotokopi buku rekening BRI, karena penggajian di GBN itu langsung kita transfer melalui rekening BRI. Untuk persyaratan lainnya itu diantaranya sehat jasmani maupun rohani tentunya, kemudian tidak berkacamata dan tidak buta warna, kemudian tidak bertato maupun bertindik, kemudian berpengalaman maupun non pengalaman kita akan terima begitu. Kemudian bersedia ditempatkan di Jabodetabek maupun di luar kota. Saya dengar nih Pak ya, di GBN itu tidak ada penahanan ijazah seperti perusahaan outsourcing lainnya, apakah itu benar? Ya, betul. Di GBN kita tidak menahan ijazah daripada pelamar yang baru, dikarenakan memang itu tidak diperbolehkan menurut undang-undang ya. Kalau persyaratan yang tadi Bapak sebutkan sudah lengkap semua, lalu bagaimana cara memasukkan lamaran itu ke GBN? Ya, bila calon pelamar sudah melengkapi semua administrasinya, yang bersangkutan bisa langsung datang ke kantor GBN untuk menyerahkan lamaran yang sudah lengkap, ataupun kirim melalui pos ataupun melalui web GBN begitu. Tapi biar lebih cepat diproses langsung saja. Iya, betul. Supaya cepat diproses, ada baiknya para pelamar yang baru langsung datang ke kantor pusat GBN.
Lalu berapa tahapan yang harus dilewati oleh calon pelamar untuk bergabung menjadi personil GBN? Ya, ada beberapa tahapan bagi calon pelamar yang baru ya. Yaitu diantaranya tahapan yang pertama seleksi administrasi dulu. Bila administrasi sudah lengkap semuanya, maka kita akan adakan cek postur. Cek postur, kemudian setelah itu kita tes psikotes, apikostik dan psikotes, kemudian kita tes samapta, kemudian baru terakhir tahapannya patohir untuk penentuan akhir, begitu Mas. Bapak tadi menjelaskan beberapa tahapan yang harus dilewati oleh calon pelamar untuk bergabung menjadi personil GBN. Lalu tahapan apa saja yang paling menentukan bagi calon personil untuk bisa diterima menjadi personil GBN? Ya, semua tahapan yang sampaikan tadi itu penting. Artinya semua tahapan itu menentukan ke tahap berikutnya. Artinya bila pelamar baru di seleksi administrasinya tidak lengkap ataupun tidak sesuai dengan yang sudah kita tentukan, ya secara otomatis dia tidak akan diproses lagi, tidak akan dimasukkan ke postur gitu. Begitu juga kalau di administrasi sudah lengkap, kemudian kita cek posturnya sudah bagus, kita lanjut dengan apikostik ataupun psikotes. Tapi kalau dia di posturnya tidak dapat, mungkin ya dia pernah kecelakaan, ataupun begitu kita cek fisiknya, kita cek posturnya, badannya, ternyata ada tato di bagian tubuhnya, dan secara otomatis itu akan gugur, artinya tidak kita terima, begitu Mas Abdul. Lalu kalau boleh tahu tuh, tadi kan Bapak menjelaskan tahapan yang paling menentukan kan tahapan akhir ya? Iya. Lalu apa saja sih yang dites pada tahapan akhir itu? Iya. Jadi tahapan yang akhir atau patohir ini adalah tahapan yang menentukan, artinya yang penentuan terakhir ya. Jadi di patohir ini kita akan melihat kesiapan daripada pelamar ini untuk menjadi tenaga satpam. Ya. Di situ kesiapan mental, kesiapan keterampilan mungkin ya di pelamar baru ini punya kemampuan khusus yang dimiliki dia, kemudian pengetahuan tentang satpam. Jadi intinya di patohir ini kita akan cek ataupun kita akan tes kesiapan calon pelamar ini, anggota baru ini untuk menjadi anggota security, begitu. Untuk kriteria personil Pak, biasanya banyak yang bertanya masalah bertato. Tadi kan Bapak menjelaskan tidak boleh bertato dan bertindik, karena hal itu persyaratan mutlak gitu ya bagi pelamar. Lalu bagaimana dengan calon pelamar yang memiliki tato tetapi itu sebagai tanda lahir pada kebudayaan tertentu? Apakah calon pelamar itu bisa diterima menjadi personil GBN? Karena memang ini persyaratan mutlak ya Mas Andri. Jadi sekecil apapun itu, mau tanda lahir dia ditato yang sengaja dibuat begitu. Sengaja dibuat artinya memang dengan kesengajaan dia buat tato di badannya, itu tidak bisa kita terima begitu. Lalu bagaimana cara memeriksanya gitu bagi pihak GBN? Misalkan calon pelamar ini pernah bertato dan bertindik, tetapi bekas dari tato dan bertindiknya itu hampir hilang gitu. Apakah calon pelamar ini bisa diterima menjadi personil GBN? Kita pastikan untuk pelamar baru ini saat di seleksi postur, cek postur. Jadi cek postur ini ya semuanya kita lepas pakaiannya ya begitu. Jadi di situ kita lihat kalau memang dia bertato akan kelihatan. Walaupun bekas tato. Bekas tato ini kalau memang bekas tato dia diperbolehkan kecuali memang tatonya sudah benar-benar hilang. Kemudian ada yang bekas tindik juga, kalau memang masih ada bekasnya ya tetap tidak boleh begitu. Kalau bekas tatonya itu bercak sedikit tetap nggak keterima Pak? Ya itu boleh, artinya gambar ataupun tatonya sudah hilang ya. Lalu mengenai tinggi badan seorang security pria minimal 170 cm dan wanita 160 cm. Apakah hal tersebut bagi
calon pelamar adalah hal yang mutlak. Lalu bagaimana dengan calon pelamar yang memiliki tinggi, misalkan calon pelamar ini pria memiliki tinggi 169 gitu cm, kurang 1 cm. Gitu ya. Apakah calon pelamar ini bisa keterima menjadi personil GBN? Di GBN tidak ada tawar menawar ya. Jadi kalau memang dia kurang 1 cm atau kurang 1 mili tetap tidak lulus. Gitu. Jadi memang itu adalah persyaratan, namanya persyaratan kita buat itu persyaratan mutlak. Bagaimana dengan mata minus nih Pak? Kan seperti saya nih punya mata minus kan minus 2 ya. Apakah tidak berkacamata itu adalah syarat mutlak bagi calon pelamar untuk bergabung menjadi personil GBN seperti syarat masuk menjadi anggota TNI? Ya, di GBN sendiri kita memang persyaratannya tidak berkacamata dan tidak buta warna ya. Tergantung itu dari dia min ataupun dia plus, itu kan kita tidak bisa sejauh mana dia plus ataupun min ya gitu. Tapi intinya di anggota pelamar baru yang masuk GBN itu tidak berkacamata dan tidak buta warna. Karena bila mati diaplikasikan ke lapangan anggota yang buta warna, repot kita ya. Nanti lihat plat nomor 3 dibilang 6 ataupun 8 begitu kan, saya repot nanti gitu. Kan di organisasi keamanan lainnya gitu ya, saya pernah baca artikel, cuman saya nggak mau menyebutkan nama itunya, organisasinya. Mereka tuh ada batas minusnya gitu Pak, kayak minus maksimal 0,65 gitu. Nah di GBN itu sendiri ada batasannya ataukah benar-benar nggak boleh minus sama sekali gitu? Seharusnya memang tidak boleh ya, tidak boleh minus mata itu ya, karena memang kita inginkan anggota yang ataupun pelamar yang masuk ke GBN ini ternyata yang benar-benar sehat fisik maupun jasmaninya. Nah, di antaranya mata tadi, jadi tidak boleh min ataupun menggunakan kacamata, memang tidak boleh. Tuh, jadi buat kalian tuh guys, jangan sering-sering main game gitu di handphone kalau ini jadi personil GBN. Secara pribadi, personil seperti apa yang Bapak harapkan yang akan bergabung menjadi personil GBN? Secara pribadi, yang kita harapkan untuk menjadi anggota di GBN adalah anggota-anggota yang sudah siap mental ya, sudah siap mental, kemudian siap fisik, kemudian mempunyai semangat kerja yang tinggi. Kemudian anggota ataupun calon ini cepat menyesuaikan dengan situasi ataupun cepat beradaptasi ya. Karena di beberapa klien kita ini kan ada yang kita menjaga kantor, ada yang menjaga gudang, ada yang menjaga pabrik, ada yang menjaga apartemen, ada yang menjaga retail gitu ya. Jadi anggota-anggota yang kita tempatkan, kita tuliskan di berbagai kriteria ataupun berbagai macam lokasi ini, anggota bisa menyesuaikan dengan cepat. Menurut Bapak pribadi nih, mana yang lebih penting? Lulus tes materi, fisik, ataukah praktek? Semua tes itu penting, ya. Artinya semua harus lulus. Jadi ini tes dari awal ke tes berikutnya ini dia menentukan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ya. Tes awal menentukan tes berikutnya. Tes kedua menentukan tes ketiga. Bila mana di tes pertama tidak lulus, ya artinya tes kedua tidak akan dia ikutkan. Gitu. Tes pertama, tes kedua dia lulus, tes ketiga tidak lulus, ya tidak akan mengikuti tes yang keempat, artinya dia tidak akan bisa masuk. Gitu. Kalau misalkan nilainya mau mencukupi gitu ya, tapi kurang dikit gitu, nah itu bisa melanjutkan ke tes berikutnya atau tetap nggak bisa gitu? Tetap tidak bisa, karena di GBN tidak ada tawar-menawar. Saya perhatikan kan personil-personil petugas keamanan di luar sana kan banyak yang memiliki badan agak gemuk ya. Pertanyaan saya, apakah berat badan ideal itu menjadi salah satu kriteria proses rekrutmen GBN? Ya, di persyaratan umum itu sudah kita sampaikan, sudah kita tulis bahwasanya untuk menjadi anggota security GBN persyaratannya adalah berat badan proporsional. Artinya tidak terlalu gemuk maupun tidak terlalu kurus. Jadi kalau ada pelamar yang merasa badannya tidak proporsional, ya, lebih baik tidak usah daftar. Kalau dia kegemukan, kuruskan dulu badannya. Kalau dia kurus, ya gemukin dulu badannya, baru bisa mendaftar di GBN. Lalu tips apa saja nih yang ingin Bapak sampaikan untuk personil yang memiliki badan agak gemuk gitu?
agar mereka cepat membakar kalori yang ada di dalam tubuh mereka agar memiliki badan ideal seperti Bapak. Wow. Ya, begini Mas Abdul. Jadi bagi anggota-anggota kita ya, yang khususnya anggota sudah lama ya, anggota sudah lama ini kita akan evaluasi bila mana dia mempunyai berat badan yang berlebih, ya, yang sudah overweight ya, itu kita akan data. Kemudian kita akan berikan program untuk penurunan berat badan, di mana latihan ini bisa di lokasi dilakukan oleh pimpinan lokasi masing-masing lokasi maupun saat kita melaksanakan latihan gabungan. Bagaimana caranya? Anggota-anggota yang overweight ini kita akan kumpulkan secara terpisah dari teman-temannya. Jadi terpisah, dan porsi latihannya juga pastinya kita akan lebihkan supaya pembakaran lemak dan kalorinya ya lebih daripada teman-teman yang lainnya. Kemudian kita akan warning dia. Bagi anggota yang sudah overweight kita akan beri peringatan, kita beri target waktu yang sebisa sampaikan tadi ya. Jadi dalam waktu 3 bulan ini butuh kesadaran Mas Abdul ya. Butuh kesadaran personil tersebut untuk menurunkan berat badannya. Karena bila mana dia malas ya, otomatis begitu ada evaluasi ya di PKWT tidak kita perpanjang. Tadi kan Bapak menjelaskan memberikan peringatan. Ya. Nah, peringatan itu dalam artian apakah si personil ini tidak boleh makan yang berlemak seperti kayak gorengan, ataukah peringatan dalam artian kamu harus segera menurunkan berat badan kamu gitu, ataukah gimana gitu? Ya, anggota kita ini kan sudah dewasa ya, semuanya sudah dewasa. Artinya dengan memberikan warning kepada anggota kita bahwasanya badannya anggota sudah overweight, artinya dia harus kontrol konsumsi makannya, istirahatnya. Bila mana dalam target waktu yang kita berikan kepada anggota yang sudah overweight ini dia tidak bisa menurunkan berat badan ataupun harus berat badan ideal, dia akan kita tarik dari lokasi. Dan nanti kita tarik dari lokasi, kita jadikan BKU di sini. Di BKU nanti kita gembleng lebih keras lagi. Ya. Di BKU kita beri target waktu lagi, kalau memang 3 bulan ataupun lebih pendek lagi waktunya, mungkin 1 bulan. Ya, dia dilari terus kerja tiap siang nanti di kawasan sampai kurus. Kalau nggak kurus ya sudah kita keluarin saja. Karena tidak perform. Ya. Karena kalau security yang dilihatkan dari penampilannya. Ya. Dengan menggunakan seragam yang baik, yang bagus, tapi perutnya gendut, ya, kemudian tidak lincah, tidak gesit, ya buat apa? Tidak, hanya buat ya, tidak bagus lah kita lihat nanti. Jadi buat kalian nih yang ingin bergabung menjadi personel GBN, segera mendaftarkan diri gitu. Dan alangkah baiknya kalian jangan banyak bertanya gitu di sosial media, langsung aja melamar ke kantor pusat kami gitu. Ya, informasi lebih lanjut kalian bisa buka web kami di www.gbn.id di menu karir. Di sana banyak persyaratan lengkapnya cara menjadi personil GBN. Sebelum menutup podcast episode kali ini, pesan Bapak untuk calon pelamar yang ingin bergabung menjadi personil GBN. Kenapa harus memilih GBN bukan perusahaan jasa outsourcing lain? Ya, baik ya. Bagi calon pelamar ya, yang ada di luar sana ya. Jadi bila ingin melamar atau bergabung di GBN, artinya di GBN itu sudah merupakan jalan Anda yang benar. Karena apa? Ya, karena kalau belum masuk GBN belum tahu, belum merasakan. Buktinya beberapa personil yang sudah di GBN sudah merasa nyaman. Karena kita punya 3 pilar di GBN yang tidak bisa ditawar-tawar ya. Di antara yang pertama di GBN tidak ada pungli. Kemudian yang kedua di GBN kita mengikuti standar pemerintah. Yang terakhir mungkin ini yang penting anggota untuk modul mereka ya, di GBN tidak pernah telat gaji. Ya, ini dari awal GBN terbentuk sampai dengan sekarang tidak pernah. Boleh Mas Abdul cek ke anggota kita ya di semua lokasi ya, pernah tidak mereka telat gaji. Tidak pernah mereka telat gaji. Dan ini saya yakinkan tidak ada anggota kita yang telat gaji di seluruh lokasi penjagaan GBN.
Jadi saya sampaikan juga kepada anggota yang sudah lama-lama di GBN, ya, mereka sudah merasa nyaman, mereka sudah merasa tenang. Karena apa? Mereka sudah diurus sama staf-staf kita di lokasi di HU. Mereka cukup kerja dengan baik sesuai dengan SOP di lapangan, ya. Masalah administrasi, masalah ya yang lainnya ada staf saya yang mengurusnya. Jadi mereka juga merasa terlindungi, mereka merasa tenang, mereka merasa nyaman, sehingga jalur mereka di GBN mereka sudah pada jalur yang benar. Begitu Mas Abdul. Terima kasih Pak sudah hadir di podcast episode kedua ini. Buat kalian yang ingin request konten masalah apa yang pengen kita bahas gitu, terutama di GBN, apakah dari segi cara pengembangan karirnya supaya cepat jadi danru atau tips-tips diet ala Pak Wahyu gitu biar supaya kecil perutnya, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like video ini dan share ke kerabat kalian, dan subscribe juga channel YouTube GBN Indonesia, karena kedepannya banyak playlist menarik gitu yang harus kalian ikuti jika ingin bergabung menjadi personil GBN.